Kalau sepak bola diibaratkan makanan, Arsenal belakangan ini seperti restoran mahal yang dapurnya pincang. Chef utama cuti, bumbu rahasia hilang, dan hasil akhirnya rasa tidak maksimal. Hasil imbang 2-2 lawan Sunderland pekan lalu adalah bukti. Dengan Mikel Arteta dipaksa meracik menu dari bahan seadanya. Namun, jeda internasional datang seperti tukang belanja yang membawa bahan segar kembali ke dapur. Saat menghadapi Tottenham pada 23 November di Emirates, Arsenal akhirnya bisa menyajikan hidangan utuh mereka lagi. Sinyal kebangkitan dimulai dari Gabriel Jesus, si penyerang utama yang sudah absen sejak Januari akibat cedera ligamen lutut. Pemain Brazil itu kini telah kembali berlatih penuh dan bahkan dijadwalkan tampil dalam laga uji coba tertutup selama jeda internasional. Arteta menyebut Jesus kini penuh energi dan siap bersaing di lingkungan kompetitif. Target realistisnya kembali masuk skuad saat melawan Spurs atau paling lambat pada akhir November. Di depan, Victor Gyökeres juga hampir pasti siap tampil. Striker asal Swedia itu mengalami cedera hamstring di Burnley pada 1 November, namun pemulihannya berjalan cepat. Arteta berharap sang rekrutan 64 juta pound sterling itu bisa turun sejak menit awal di derby London Utara. Arsenal sangat membutuhkan ketajamannya setelah hanya mencetak 2 gol dari 2 laga terakhir. Di lini tengah, Martin Odegaard, sang kapten dan pengatur ritme permainan, juga menatap laga kontra Tottenham sebagai momen kembalinya. Setelah bergulat dengan cedera bahu dan lutut selama sebulan, gelandang Norwegia ini diperkirakan fit pada 23 November. Arteta menyebut kehadiran Odegaard akan mengubah energi tim di bulan Desember ketika Arsenal harus melakoni 8 pertandingan dalam 30 hari. Kabar baik lain datang dari Kai Havertz yang sudah menepi sejak Agustus karena operasi lutut. Pemain asal Jerman itu kini memasuki fase akhir pemulihan dan diharapkan bisa kembali pada awal Desember, kemungkinan besar di laga Liga Champions atau perempat final Piala Carabao. Sementara itu, 2 sayap cepat juga mulai memanaskan mesin. Donny Madueke yang mengalami cedera lutut saat melawan Manchester City pada 21 September dinyatakan tidak mengalami kerusakan ACL dan kini hampir pulih sepenuhnya, diproyeksikan fit untuk Spurs. Gabriel Martinelli pun tak mau ketinggalan. Setelah absen sejak kemenangan atas Crystal Palace pada 26 Oktober, pemain Brasil itu juga siap kembali 23 November. Arteta menyebut 6 pemain ini seperti transfer baru di pertengahan musim, hadiah besar menjelang jadwal padat. Dengan skuad hampir lengkap, Arsenal bukan hanya siap membalas hasil imbang pahit di Sunderland, tapi juga mengirim pesan tegas bahwa perburuan gelar mereka baru akan benar-benar dimulai. Dan rupanya bukan fans Arsenal saja yang mulai kembali percaya diri. Bahkan dari kubu rival, suara pengakuan mulai terdengar. Legenda Manchester United, Wayne Rooney, ikut menilai bahwa Arsenal kini adalah favorit juara Premier League musim ini. Komentar itu ia lontarkan tak lama setelah Manchester City menghajar Liverpool 3-0, hasil yang membuat jarak dengan Arsenal di puncak klasemen kembali menipis. Namun, di tengah keganasan City, Rooney justru menilai The Gunners masih lebih pantas diunggulkan. Dalam analisisnya di BBC Podcast, Rooney menyebut performa Arsenal sejauh ini lebih meyakinkan daripada musim lalu. Ia menyadari mereka sempat terpeleset di Sunderland, tapi menilai hal itu hanya bumbu kecil dalam resep kemenangan panjang. Arsenal, katanya, kini sudah belajar menakar rasa antara indah dan efisien, 2 hal yang biasanya tak bisa dimasak bersamaan. Rooney bahkan memberi sentilan manis untuk City. Ia mengakui pasukan Pep memang stabil, tapi menilai Arsenal punya aroma juara yang mulai terasa. Sebuah kalimat yang bagi penggemar United mungkin terdengar seperti pengkhianatan, tapi bagi Rooney itu sekedar kejujuran. Ia menyebut tekanan justru kini berpindah ke kubu Guardiola. Arsenal dengan skuad yang hampir pulih dan ritme yang mulai hidup lagi, dinilai punya keseimbangan antara gairah muda dan ketenangan senior yang sulit ditandingi. Dan ya, agak ironis, bahkan sedikit lucu,
bahwa pengakuan terbesar terhadap Arsenal justru datang dari salah satu ikon Old Trafford. Tapi mungkin begitulah sepak bola, ketika bahkan musuh lama mulai kagumi. Tandanya, sesuatu yang besar sedang disiapkan di London Utara. Bukti bahwa sesuatu besar sedang disiapkan itu tampaknya mulai terlihat di ruang transfer. Setelah memulihkan para pemain kuncinya, Arsenal kini dilaporkan tengah menyiapkan langkah strategis berikutnya, merekrut Nico Paz, gelandang serang Argentina yang menjadi sensasi di Serie A bersama Como. Langkah ini seolah menjadi lanjutan dari kebangkitan mereka di lapangan, sambil menunjukkan bahwa Arteta tidak puas hanya jadi pesaing, tapi bertekad membangun dinasti. Nico Paz digambarkan sebagai permata muda yang menggabungkan ketenangan khas Amerika Selatan dengan kecerdasan Eropa. Di bawah bimbingan Cesc Fabregas, sang pelatih yang juga mantan kapten Arsenal, Paz berkembang pesat. Fabregas bahkan menyebutnya sebagai juara sejati yang memiliki mental dan teknik luar biasa. Pujian yang terdengar seperti undangan tidak langsung bagi Arsenal untuk merekrutnya sebelum Real Madrid datang menjemput kembali. Sumber internal di Inggris menyebut bahwa Arsenal sudah mengajukan pendekatan awal kepada pihak Como. Klub menilai Paz sebagai pelapis ideal bagi Martin Odegaard, sekaligus proyek jangka panjang yang bisa menjadi pewaris posisi playmaker utama. Nilai pelepasannya di kisaran 9 juta euro dianggap terlalu murah untuk diabaikan, apalagi dengan proyeksi harga yang bisa melesat 10 kali lipat dalam 2 tahun ke depan. Arteta dikabarkan tertarik bukan hanya karena bakat Paz, tapi juga karena kepribadiannya yang rendah hati, sebuah kualitas yang bagi Arsenal modern sama berharganya dengan kemampuan dribble atau umpan terobosan. Di sisi lain, Real Madrid dan Chelsea juga memantau situasi. Tapi Arsenal diyakini memiliki keunggulan, proyek sepak bola yang jelas, dan reputasi Arteta dalam mengasah pemain muda. Jika transfer ini terwujud, Arsenal akan mendapatkan bukan hanya tambahan tenaga, tapi simbol era baru, era di mana klub London Utara itu tidak lagi sekedar menunggu kesempatan, melainkan menciptakannya sendiri. Di saat City sibuk mempertahankan dominasi dan United masih mencari identitas, Arsenal justru sibuk menulis bab berikutnya dari kisah kebangkitan yang tampaknya baru saja dimulai.